Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harifan Dewerata atau Deva. Sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya dengan judul Trojan Horse. Yang pertama adalah analisis Trojan dan spyware menggunakan metode hybrid analysis. Dengan metode yang pertama, metode hybrid analysis secara statis, dan yang kedua, metode hybrid analisis secara dinamis. Metodologi penelitian ini menggunakan metode gabungan atau metode hybrid analisis dengan menggabungkan metode hybrid analisis secara statis dan metode hybrid analisis secara dinamis. Dalam penulisan ini, pertama, peneliti membuat lingkungan yang aman seperti membuat virtual machine agar perangkat komputer yang utama aman dari malware. Selanjutnya dilakukan analisis malware dengan metode hybrid. Kombinasi metode statis dan dinamis. Dengan menggabungkan kedua analisis tersebut memberikan hasil yang menutupi satu sama lainnya. Yang kedua yaitu perbandingan kinerja metode seleksi fitur untuk mendeteksi aktivitas Trojan dengan metode seleksi fitur, validasi silang, confusion matrix, evaluasi, dan perancangan model menggunakan metode random forest decision tree. Penelitian yang membandingkan berbagai metode seleksi fitur seperti korelasi koefisien, informasi gain, PCA, dan LDA dengan berbagai algoritma klasifikasi atau random forest decision tree, KNN, naive bayes, dan ADABOS untuk mendeteksi aktivitas Trojan pada jaringan internet. Penelitian ini mengevaluasi kinerja setiap kombinasi dalam hal akurasi dan waktu yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Yang ketiga, analisis malware menggunakan metode dinamik analisis pada jaringan Universitas Samratulangi. Dengan metode yang pertama, metode malware analisis dinamis, dan yang kedua, metode malware analisis statis. Metode dinamik analisis dapat mempermudah kita untuk analisa malware karena menjalankan malware tersebut di lingkungan yang terisolasi. Hasil analisa malware menggunakan tool Cuko Sandbox. Yang didapatkan adalah informasi malware, karakteristik dari malware, behavior analysis, static analysis, dan tingkat maliciousness malware berdasarkan hasil yang didapat dari virus total. Yang keempat yaitu investigasi serangan backdoor remote access Trojan atau RAT terhadap smartphone dengan metode dinamik analisis malware. Metode dinamik analisis malware adalah teknik melakukan analisa malware pada suatu sistem dan melihat aktivitas atau proses yang diaktifkan oleh malware tersebut. Pada metode ini, sebuah malware RAT akan diperiksa dalam virus total yang telah disediakan sebagai laboratorium virtual malware untuk selanjutnya mampu dikumpulkan informasi-informasi mengenai efek terhadap smartphone ketika file malware dijalankan. Yang terakhir yaitu tindak pidana dunia maya berupa virus dan Trojan Horse menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Perbuatan penyebaran virus dan Trojan Horse melalui email merupakan salah satu perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Karena dalam hal ini, email dianggap sebagai informasi dan atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE. Dengan demikian, tindakan penyebaran virus dapat dijerat dengan Pasal 33 Junto Pasal 49 Undang-Undang ITE. Sedangkan tindakan penyebaran Trojan Horse dijerat dengan Pasal 30 Ayat 2 Junto Pasal 46 Ayat 2 UU ITE. Analisis Trojan dan spyware menggunakan metode hybrid analisis. Data yang diberikan dalam jurnal ini cukup detail dalam menganalisis Trojan. Jurnal ini menjelaskan tentang teknik analisis statis dan dinamis yang digunakan untuk mengamati perilaku malware, serta tools atau peralatan yang diperlukan dalam penelitian analisis Trojan dan spyware. Selain itu, jurnal ini juga memberikan informasi tentang karakteristik dan indikator identik yang menunjukkan keberadaan malware dalam suatu sistem atau komputer, serta hasil yang lebih lengkap untuk mengidentifikasi sistem atau komputer yang terinfeksi oleh malware pada sebuah indikator of compromise atau IOC yang tersimpan pada suatu sistem Cyber Threat Intelligence atau CTI. Perbandingan kinerja metode seleksi fitur untuk mendeteksi aktivitas Trojan. Jurnal ini memberikan informasi tentang beberapa metode dan algoritma yang dapat digunakan untuk mendeteksi Trojan, termasuk pemantauan aktivitas jaringan dan penggunaan berbagai teknik seleksi fitur dan model klasifikasi. Namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana menerapkan metode dan algoritma tersebut dalam praktik untuk mendeteksi Trojan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan detail yang lebih lengkap, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan pengujian praktis terhadap metode dan algoritma yang dijelaskan dalam jurnal ini. Analisa malware menggunakan metode dinamik analisis pada jaringan Universitas Samratulangi.
Jurnal ini memberikan beberapa informasi tentang analisis malware Trojan menggunakan metode statis dan dinamis, namun tidak terlalu detail dalam menjelaskan karakteristik malware Trojan yang dianalisis. Jurnal ini lebih fokus pada metode analisis yang digunakan dan hasil yang diperoleh dari analisis tersebut. Investigasi serangan backdoor remote access Trojan atau RAT terhadap smartphone. Jurnal ini memberikan data yang cukup detail dalam meneliti Trojan. Pada bagian 1, jurnal ini memberikan data statistik tentang serangan malware, di mana virus Trojan mendominasi dengan 50,14%, diikuti oleh virus worm dan backdoor. Selain itu, pada bagian 2, jurnal ini juga menjelaskan metode dynamic analysis malware yang digunakan untuk menganalisis efek dari malware RAT pada smartphone. Jurnal ini juga memberikan gambar-gambar yang menjelaskan alur pembuatan dan respon yang didapatkan dalam proses serangan dengannya malware. Pada bagian 4, jurnal ini juga memberikan gambar-gambar yang menjelaskan analisis malware secara dinamis dengan bantuan website Virus Total. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jurnal ini memberikan data yang cukup detail dalam meneliti Trojan. Tindak pidana dunia maya berupa virus dan Trojan horse menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Data yang diberikan dalam jurnal ini cukup detail dalam menjelaskan tentang Trojan horse, termasuk definisi, tujuan, cara kerja, dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan tentang hukum yang berlaku terhadap penyebaran Trojan horse dan virus melalui email, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, jurnal ini dapat menjadi referensi yang baik bagi mereka yang ingin meneliti tentang Trojan horse. Kesimpulannya adalah, menurut saya, jurnal terbaik yang membahas tentang ancaman Trojan terdapat pada jurnal yang ke-1 dengan judul Analisis Trojan dan Spyware menggunakan metode hybrid analysis. Karena jurnal ini memberikan informasi yang cukup lengkap tentang analisis Trojan menggunakan metode dynamic analysis dan hybrid analysis. Jurnal ini menjelaskan tentang cara kerja Trojan, seperti menginfeksi langsung pada sistem komputer dan merusak, serta mengubah sebagian besar dari file-file original yang ada menjadi file yang aneh dan tidak bisa dibuka pada sistem komputer. Jurnal ini menjelaskan tentang karakteristik dan indikator identik yang menunjukkan keberadaan Trojan dalam suatu sistem atau komputer, serta cara deteksi dan identifikasi Trojan menggunakan metode hybrid analysis. Namun, jurnal ini tidak memberi informasi tentang cara penyelesaian atau pencegahan Trojan. Itulah presentasi saya. Jika saya ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.